Hai, selamat datang kembali di channel Johnny Austor, di mana sebelumnya kita sudah berhasil membuat OTP service dengan endpoint request, lalu kita sudah berhasil menyimpan temp OTP ke Redis. Nah, setelah ini prosesnya adalah kita akan meneruskan dari akun service setelah klien melakukan register. Akun service ini akan meneruskan request OTP ke OTP service. Nah, request OTP ini kita perlu menggunakan OpenFind dari Java. Oke, sekarang kita kembali ke project-nya. Nah, di sini kita perlu menambahkan dependensi di akun service. Kita perlu menambahkan di form ini, kita perlu menambahkan sebuah dependensi namanya OpenFind. Itu diambil dari Spring Cloud ya. Nah, sebelumnya kita perlu memasang version Spring Cloud-nya terlebih dahulu. Di sini. Lalu kita perlu menambahkan juga dependency management di bawah sini. Nah, nih. Oke, itu lalu import. Nah, versionnya kita pakai yang SR6 ya. Lalu setelah sudah, kita perlu membuat di sini di akun service, kita perlu membuat si OpenFind-nya. Kita masukkan ke package namanya Find Client. Lalu kita perlu berikan nama, karena kita akan memanggil ke OTP service, jadi kita kasih nama OTP client gini, dan dia interface. Lalu di sini kita perlu menambahkan annotation namanya Find Client. Yang perlu kita isi yaitu ini tuh nama service-nya. Nama service-nya itu OTP. Lalu kita perlu menambahkan URL. Nah, URL-nya itu ada di http localhost. Tadi ada di port 8020. Ya. Lalu di OTP client ini kita perlu memanggil function. Nah, function itu kita copy saja dari OTP client, kita ambil dari controller. Nah, yang ini. Nah, kita copy saja function ini, OTP controller, lalu function request OTP ini kita copy, kita masukkan di OTP client yang ada di akun service ini. Oke, masukin saja. Ini hapus. Lalu kita perlu import. Nah, ini. Jadi post mapping ini akan mengarah ke URL ini, lalu dengan metode post endpoint-nya /request. Nah, inilah fungsi OTP client. Lalu kita akan memanggil si OTP client ini di dalam service. Nah, kita perlu panggil final OTP client. Kita import juga di constructor ya, OTP client.
Lalu ini masih ada error. Nah, ini error karena kita perlu mendaftarkan dulu di config ya, di app config ini kita perlu menambahkan endpoint yaitu enable Fang client. Nah, ini kita pasang lokasi package-nya ya. Ini kita copy saja dari ini atasnya. Kita masukkan di sini. Nah, ini adalah lokasi si Fang client, semuanya ada di lokasi ini. Nah, kita daftarkan terlebih dahulu. Nah, di sini jadi OTP kliennya udah mulai kebaca nih. Udah hilang errornya. Lalu setelah itu kita masukkan di function register check. Ya, di sini. Seperti yang di akun service ini kan, setelah kita menyimpan, lalu kita akan meneruskan ke OTP service, request OTP. Nah, kita perlu simpan di sini. Setelah kita berhasil menyimpan, lalu kita request OTP. Di sini kita panggil OTP client dot request OTP. Lalu parameternya kita panggil tuh register check detail. Ya. Nah, sebelum itu kita perlu memasang try catch. Ini fungsinya untuk menangani kalau terjadi error. Nah, di sini kita find client exception. Nah, kita panggil aja EX. Lalu exception-nya kita perlu return response entity. Kita status, lalu X status. Jadi ini fungsinya untuk menangkap respon balik dari request OTP ini. Lalu kita masukin bodinya, lalu EX content UTF ya ini. Nah, jadi setelah berhasil simpan ke Redis, kita akan request ke OTP. Oke, sekarang kita tes. Tapi sebelum tes, pastikan ini kita rename dulu. Nah, ini OTP ya, kita kasih nama OTP. Lalu yang ini kita kasih nama akun. Nah, pastikan si OTP ini masih berjalan. Lalu si akun ini kita restart. Oke, sudah jalan. Nah, kita panggil atau kita register baru ya. Misalnya di sini namanya ya jonyaustor@gmail.com gitu ya. Lalu kita cek kita send. Nah, dia sudah mendapatkan respon 200. Sekarang kita lihat lognya. Nah, jika kita lihat lognya, ini sudah berhasil ngecek dan tidak ada error. Lalu di OTP kita sudah, nah ini ada yang memanggil request OTP, register check by email ini, lalu sudah mendapatkan OTP ini ya.
artinya proses Feng kliennya sudah berhasil. Nah, video ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan untuk proses selanjutnya di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.